Tahukah Anda bahwa kerajaan Majapahit yang begitu agung tidak lahir dari sekadar kekuatan perang, melainkan dari kecerdikan seorang lelaki bernama Raden Wijaya? Ia tidak hanya mengandalkan pedang, tapi juga kepandaian dalam membaca situasi, merangkai strategi, dan menaklukkan hati. Sebelum masuk ke kisahnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah sejarah Nusantara penuh hikmah dan makna. Kerajaan Majapahit dikenal sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, pusat kejayaan yang bahkan disebut dalam Kitab Negara Kertagama sebagai penguasa wilayah luas dari Sumatera hingga Maluku. Namun, tidak banyak yang tahu bagaimana kerajaan itu lahir. Di balik berdirinya Majapahit, tersimpan kisah strategi cerdas seorang pemuda bangsawan bernama Raden Wijaya. Ia tidak langsung merebut kekuasaan, melainkan menunggu dengan sabar, menyusun rencana, dan menggunakan jalan yang bijak untuk menjadi raja. Di awal abad ke-13, tanah Jawa masih berada dalam genggaman kerajaan besar Singasari, dipimpin oleh seorang raja kuat bernama Kertanegara. Di bawah kepemimpinannya, Singasari bukan hanya menguasai Jawa, tetapi juga mulai memperluas pengaruhnya hingga ke luar pulau. Ekspedisi Pamalayu dikirim ke Sumatera, membawa nama Singasari harum ke seluruh Nusantara. Namun, kejayaan itu justru menimbulkan iri dan dendam. Di balik megahnya Istana Tumapel, muncul awan gelap. Jayakatwang, Raja Kediri sekaligus sepupu jauh Kertanegara, diam-diam menyimpan niat jahat. Ia menunggu saat lengah, ketika pasukan terbaik Singasari sedang jauh di Sumatera, barulah ia menyerang. Serangan itu datang tiba-tiba, bagaikan badai yang menggulung tanpa memberi kesempatan. Singasari porak-poranda. Api membakar istana, teriakan rakyat bercampur dengan dentuman senjata. Kertanegara gugur dengan tragis di dalam keratonnya sendiri, dibunuh dengan kejam. Sejarah mencatat, darah sang Raja Agung membasahi lantai Istana Tumapel, menandai berakhirnya kejayaan Singasari. Namun, di tengah kekacauan itu, ada satu sosok muda yang berhasil lolos dari maut, Raden Wijaya. Ia bukan sembarang pemuda. Ia adalah menantu Kertanegara, sekaligus bangsawan yang memiliki darah kepahlawanan. Bersama segelintir pengikut setia, ia melarikan diri dari kepungan prajurit Kediri. Bayangkanlah suasana malam itu, bulan pucat, langit kelam, hutan lebat menjadi tempat persembunyian. Nafas terengah, kaki penuh lumpur, tetapi api di dalam dada Raden Wijaya tidak pernah padam. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kerajaannya runtuh, bagaimana mertuanya terbunuh, dan bagaimana keluarganya tercerai-berai. Di dalam hatinya, ia berjanji, "Aku tidak akan membiarkan Singasari hilang begitu saja. Aku akan membangun kembali kejayaan yang lebih besar dari ini." Sumpah itu menjadi bara yang terus menyala, meski tubuhnya lelah dan jiwanya penuh luka. Dari malam kelam itulah, lahir sebuah tekad yang kelak melahirkan kerajaan agung, Majapahit. Babak sejarah baru pun dimulai, ketika seorang pemuda buangan tanpa tahta, perlahan menapaki jalan menuju kebesaran. Setelah pelariannya dari kehancuran Singasari, Raden Wijaya hidup dalam keadaan penuh waspada. Ia tahu, keberadaannya masih dianggap berbahaya oleh Jayakatwang. Namun, takdir telah menyiapkan jalan lain. Jalan yang tidak selalu ditempuh dengan pedang, tetapi dengan ikatan hati dan darah. Raden Wijaya adalah sosok yang cerdas membaca keadaan. Ia menyadari satu hal, kekuasaan tidak hanya bisa diraih lewat perang, tapi juga melalui pernikahan politik. Sebagai menantu Raja Kertanegara, ia telah memiliki hubungan darah dengan keluarga kerajaan Singasari. Ikatan ini adalah modal yang sangat penting, sekaligus tameng yang membuatnya tetap diakui oleh banyak bangsawan Jawa. Salah satu putri Kertanegara, seorang wanita bangsawan yang dikenal berwibawa, menjadi pasangan hidupnya. Dengan menikahi putri raja itu, Raden Wijaya memperkuat kedudukannya di mata rakyat maupun para bangsawan yang masih setia pada dinasti Singasari. Pernikahan ini bukan hanya penyatuan dua insan, tetapi juga penyatuan dua kepentingan besar, cinta dan politik, keluarga dan kekuasaan. Bayangkanlah prosesi yang berlangsung sederhana di tengah kondisi penuh ketegangan.
Tidak ada gegap gempita, tidak ada pesta megah seperti biasanya. Namun, suasana itu penuh dengan makna. Para pengikut setia Raden Wijaya berbisik, mereka merasa saksi dari lahirnya sebuah harapan baru. Raden Wijaya sendiri tahu betul, langkah ini adalah bagian dari siasat besar. Dengan menjadi menantu resmi dari garis keturunan Singasari, ia mengikat dirinya pada legitimasi yang kuat. Jika suatu saat nanti ia ingin bangkit dan mendirikan kerajaan, rakyat akan lebih mudah menerima, karena ia bukan orang asing, melainkan bagian dari darah kerajaan yang pernah jaya. Di balik senyum dan doa pernikahan itu, tersembunyi tekad besar. Raden Wijaya tidak sekadar menikah untuk cinta, tetapi ia menikah demi masa depan negeri. Ia sadar, setiap langkah kecil yang ia ambil akan mengantarnya pada tujuan besar, mendirikan sebuah kerajaan baru yang lebih kuat dari Singasari. Maka, dari sebuah pernikahan yang sederhana, terbentang jalan menuju kebesaran. Dari ikatan suci itu, lahir keberanian baru, dan semakin jelaslah arah perjalanan Raden Wijaya menuju tahta. Setelah Raden Wijaya resmi menjadi menantu Raja Kertanegara, ia semakin dikenal sebagai bangsawan yang disegani. Namun, kedudukannya masih rapuh. Jaya Katuang, Raja Kediri, yang menggulingkan Singasari, tetap mengawasinya dengan penuh curiga. Bagi Jaya Katuang, Raden Wijaya bisa menjadi ancaman sewaktu-waktu. Namun, disinilah kecerdikan Raden Wijaya terlihat. Ia tidak menunjukkan niat balas dendam. Ia menundukkan kepala, bersikap seolah-olah hanya seorang bangsawan muda yang ingin hidup tentram tanpa ambisi. Sikap rendah hati ini membuat Jaya Katuang mulai melunak. Sebagai bentuk kebaikan hati, sekaligus cara untuk mengikat Raden Wijaya agar tetap dalam kendali, Jaya Katuang memberikan sebidang tanah di sebuah kawasan hutan lebat bernama Tarik. Sekilas, pemberian itu tampak seperti hadiah, tetapi sesungguhnya Jaya Katuang berpikir licik. Jika ia tinggal di sana, jauh dari pusat kekuasaan, ia tidak akan mampu bangkit. Hutan belantara itu akan membatasi geraknya. Namun, sekali lagi, Raden Wijaya membuktikan kecerdasannya. Apa yang dianggap pembuangan halus oleh Jaya Katuang, justru dijadikan peluang emas. Ia melihat hutan Tarik bukan sebagai pengasingan, melainkan sebagai lahan kosong untuk masa depan. Bayangkanlah hutan Tarik kala itu, rimba belantara yang penuh pepohonan liar, suara binatang malam yang menggema, dan tanah subur yang belum tersentuh tangan manusia. Di sanalah Raden Wijaya, bersama para pengikut setianya, mulai menebas pohon, membuka jalan, dan mendirikan perkampungan kecil. Hari-hari penuh keringat dan kerja keras dimulai. Pohon-pohon ditebang, tanah digarap, aliran sungai dimanfaatkan untuk kehidupan. Perlahan, hutan yang angker berubah menjadi pemukiman yang ramai. Dari balik kerja keras itu, muncul semangat baru. Inilah pondasi bagi sebuah kerajaan yang kelak akan menggetarkan Nusantara. Tak lama kemudian, daerah Tarik itu diberi nama Majapahit, berasal dari pohon maja yang tumbuh di sana. Buah maja itu terasa pahit saat digigit, namun Raden Wijaya menjadikannya simbol perjuangan. Kepahitan hari ini akan berubah menjadi manisnya kejayaan di masa depan. Tanah Tarik yang tadinya dianggap remeh, kini menjadi pusat kekuatan baru. Jaya Katuang tidak menyadari bahwa dengan hadiah kecil itu, ia sebenarnya sedang menyerahkan kunci bagi lahirnya kerajaan terbesar di tanah Jawa. Hutan Tarik, tanah yang awalnya dianggap pengasingan, perlahan berubah menjadi pusat kehidupan. Di sanalah Raden Wijaya menanamkan cita-cita besarnya. Ia tahu, sebuah kerajaan tidak bisa dibangun hanya dengan pedang, tetapi dengan fondasi yang kuat, tanah, rakyat, dan kesetiaan. Hari-hari di Tarik penuh kerja keras. Para pengikut setia Raden Wijaya, bekas prajurit Singasari yang masih menjunjung nama Kertanegara, mulai membuka lahan. Pohon-pohon besar ditebang, semak belukar dibersihkan, dan ladang pertanian digarap. Mereka menanam padi, umbi, serta tanaman buah-buahan. Sungai yang mengalir deras dimanfaatkan untuk irigasi. Dari tanah keras yang dipenuhi keringat dan darah, tumbuhlah desa yang perlahan menjadi kota.
Bau asap dari dapur kayu bercampur dengan suara palu yang membangun rumah-rumah sederhana. Hutan yang tadinya sunyi kini bergema oleh tawa anak-anak dan sorak prajurit yang berlatih. Di tengah-tengah pemukiman itu, Raden Wijaya mendirikan sebuah balairung. Balairung sederhana, namun syarat makna. Disitulah ia sering duduk, menatap para pengikutnya dengan mata penuh keyakinan. Ia berkata dengan suara tegas, "Saudaraku, jangan pernah anggap tempat ini sebagai hutan buangan. Tarik adalah tanah harapan. Dari sinilah kita akan bangkit. Dari sinilah kita akan mendirikan kerajaan yang lebih besar daripada Singasari." Ucapan itu membakar semangat para pengikutnya. Mereka tahu hidup ditarik penuh kesulitan. Nyamuk merajalela, hewan buas mengintai, dan tanah keras menuntut kerja tanpa henti. Tetapi karena ada Raden Wijaya, mereka rela bertahan. Mereka percaya, pemimpin ini bukan hanya seorang bangsawan, tetapi seorang juru selamat bagi kejayaan tanah Jawa. Nama Majapahit mulai menggema, berasal dari buah maja yang tumbuh di hutan itu. Rasanya pahit, tapi justru itulah simbol perjuangan. Pahitnya penderitaan sekarang akan menjadi manisnya kemenangan kelak. Setiap kali mereka memakan buah maja, mereka tersenyum dan berbisik, "Inilah pahit yang akan membawa kita ke manisnya kejayaan." Majapahit yang mulanya hanya pemukiman kecil, sedikit demi sedikit berubah menjadi benteng pertahanan. Parit digali, tembok tanah diperkuat, dan pasukan mulai dibentuk. Raden Wijaya tidak hanya membangun sebuah kota, ia membangun sebuah impian kolektif, kerajaan yang akan menyatukan Nusantara. Namun, ia juga sadar bahwa waktu yang tepat belum tiba. Ia tidak gegabah menyerang Jayakatwang. Ia menunggu dengan sabar, memelihara kekuatan, dan menanti kesempatan emas yang akan datang. Dan kesempatan itu benar-benar hadir, ketika jauh di utara, sebuah kekuatan asing bernama Mongol, dari dinasti Yuan, berlayar menuju tanah Jawa untuk menuntut balas atas penghinaan Raja Kertanegara. Disitulah sejarah berbalik. Dari tanah hutan tarik, Majapahit siap membuka sayap. Tahun 1293, gelombang besar datang dari utara. Pasukan Mongol dari dinasti Yuan mendarat di pantai Jawa. Mereka datang bukan untuk menjajah, tetapi untuk menuntut balas. Sebab beberapa tahun sebelumnya, utusan Kubilai Han, penguasa Mongol, telah dipermalukan oleh Raja Kertanegara Singasari. Kini, setelah Kertanegara gugur di tangan Jayakatwang, pasukan Mongol tetap menjalankan misinya, menundukkan Jawa. Raden Wijaya melihat kesempatan emas. Dengan kecerdasannya, ia mendekati para jenderal Mongol. Ia berkata dengan nada penuh kesedihan, seolah tak berdaya, "Tuanku, aku hanyalah seorang bangsawan yang dizalimi Jayakatwang. Raja itulah yang membunuh mertuaku, Raja Kertanegara. Jika kalian hendak menghukum, hukumlah Jayakatwang. Aku bersedia menjadi sekutu kalian." Kata-kata itu menembus hati para jenderal Mongol. Mereka melihat Raden Wijaya sebagai sekutu yang bisa dipercaya. Maka pasukan gabungan Mongol dan pengikut Raden Wijaya pun bergerak menuju Kediri. Pertempuran besar pecah. Pasukan Jayakatwang berusaha bertahan, tetapi serangan gabungan terlalu kuat. Dari darat dan sungai, pasukan Mongol menghancurkan pertahanan Kediri. Istana Jayakatwang terbakar, dan raja yang angkuh itu akhirnya ditangkap hidup-hidup. Ia pun dihukum mati, menandai berakhirnya Kediri. Namun, kecerdikan Raden Wijaya tidak berhenti di situ. Ia tahu, Mongol tidak akan puas hanya dengan menghukum Jayakatwang. Mereka akan menuntut Jawa tunduk di bawah bendera Yuan. Jika itu terjadi, maka Jawa akan dijajah bangsa asing. Maka ia kembali menyusun siasat. Dengan wajah penuh kepura-puraan, ia meminta izin kepada jenderal Mongol untuk kembali ke Tarik, dengan alasan ingin menyiapkan upeti dan persembahan bagi Kubilai Han. Para jenderal, yang masih percaya, mengizinkannya. Tetapi begitu sampai di Tarik, Raden Wijaya segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang balik. Pasukan Majapahit yang sudah dipersiapkan dengan baik menyergap pasukan Mongol yang lengah.
Serangan mendadak ini membuat Mongol kocar-kacir. Mereka bukan hanya kewalahan menghadapi medan Jawa yang sulit, tetapi juga digempur habis-habisan oleh rakyat yang sudah dipersatukan Raden Wijaya. Dalam waktu singkat, pasukan Mongol yang perkasa itu dipaksa mundur ke kapal-kapal mereka. Dengan wajah tercoreng, mereka meninggalkan tanah Jawa tanpa hasil, membawa malu ke negeri mereka. Dan pada saat itulah, seluruh mata di Jawa berbalik kepada satu nama, Raden Wijaya. Ia telah berhasil menyingkirkan Jayakatwang, sekaligus mengusir bangsa asing yang ditakuti dunia. Dari seorang pelarian yang terbuang, ia kini berdiri sebagai pemenang. Pada tahun yang sama, 1293, Raden Wijaya memproklamasikan berdirinya Kerajaan Majapahit. Ia dinobatkan sebagai raja pertama dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Dari tanah hutan yang dahulu dianggap hina, kini lahirlah kerajaan yang kelak menjadi simbol kejayaan Nusantara. Majapahit bukan hanya berdiri karena pedang, tetapi karena siasat cerdas, kesabaran, dan ketajaman membaca peluang seorang Raden Wijaya. Sejarah pun mencatat, dari sinilah babak baru dimulai. Sebuah perjalanan panjang menuju puncak kejayaan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Begitulah, sahabat sejarah. Majapahit tidak lahir hanya dari perang, tapi dari kecerdikan, kesabaran, dan strategi seorang Raden Wijaya. Dari menantu yang terlunta-lunta, menjadi pendiri kerajaan terbesar di tanah Jawa. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kejayaan tidak datang dalam sekejap, melainkan dari perencanaan yang matang, kemampuan membaca peluang, dan keberanian mengambil risiko. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang yang tahu bahwa sejarah Nusantara penuh dengan hikmah yang tak ternilai.